kalau tadi kita ngomongin LC itu janji bayar ya, janji bayar issuing bank, irrevocable transferable, terus tidak dapat dibatalkan secara sepihak, maka dalam UCP 600 artikel 2 di situ dinyatakan janji bayar ya, janji bayar pasti dari issuing bank, teman-teman, dari issuing bank yang bersifat irrevocable, tidak dapat dilakukan pembatalan atau pembatalan secara sepihak untuk melakukan pembayaran kepada beneficiary atau supplier ya, dalam hal ini penjual, atas presentasi dokumen yang sesuai, complying presentation dengan syarat dan kondisi LC yang sesuai. Jadi ini sudah clear ya di aturan internasional, baik di UCP 600 maupun di peraturan Bank Indonesia ya, kalau untuk transaksi domestik surat kredit pada dokumenter sama ada klausa yang menegaskan bahwa irrevocable kepada beneficiary dan tidak dapat dibatalkan ya, dan based on complying presentation, teman-teman. Jadi harus dilakukan pembayaran kalau dokumennya comply dan diserahkan sesuai dengan syarat LC atau SKBD. Terus apa lagi, teman-teman? Maaf. Jadi fungsi LC itu sebagai alat pembayaran atau menjamin ya, komersial LC yang menjamin. Siapa sih yang menjamin? Yang menjamin itu issuing bank. Memang atas instruksi dari applicant atau buyer ya, teman-teman. Tapi ini menjamin kepastian pembayaran. Kan tadi kalau ngomongin trade itu apa? Trade itu perdagangan, jual beli ya kan, perniagaan. Tapi untuk mencari keuntungan atau untuk mendapat pembayaran atas komoditi, atas jasa, atas prestasi yang dilakukan oleh pihak penjual, pihak trader, pihak supplier ya, itu makanya untuk menjamin pembayaran. Dan terus bagaimana lagi sebagai pembayaran dinyatakan komersial karena menjamin penerimaan dokumen ya. Jadi pembayaran akan dilakukan setelah supplier menyerahkan dokumen sesuai dengan syarat LC, gitu teman-teman. Tadi kan kita selalu ngomong irrevocable LC, yaitu LC yang tidak dapat dibatalkan ya, tidak dapat dibatalkan secara sepihak ya oleh issuing bank, oleh applicant atau siapapun penerimanya gitu teman-teman. Jadi harus disetujui semua pihak ya dalam hal terjadi pembatalan atau perubahan LC atau SKBD ya. Oke. Sorry. Terus jenis LC tadi kita udah bahas ya, ada 2. Ada LC saya atas unjuk pembayarannya ya, dan LC usance dengan jangka waktu yang disepakati di dalam LC juga ya. Itu ada yang 30 hari, ada yang 15 hari, maksimum itu 180 hari. SKBDN Bank Mandiri itu maksimum 180 hari. Bisa lebih dari itu dengan beberapa klausa yang harus disepakati, teman-teman. Kenapa? Karena 1 semester itu 80 hari itu sudah lama sebetulnya. Jadi kalau memang dia terkait proyek misalnya, proyek itu ternyata dibutuhkan waktu lebih lama, lebih dari 180 hari, maka LC itu bisa dilakukan amendment atau perpanjangan dengan menambahkan waktunya, atau memang sengaja diterbitkan jangka waktu panjang tapi dilengkapi dengan berbagai tulisannya. tapi dia sudah akseptasi, maka issuing bank masih berkewajiban untuk memenuhi, melunasi, dan membayar komitmen akseptasi tersebut pada saat jatuh tempo. Oke. Langsung saja fungsi LC apa sih, Bu? Kan LC tadi katanya menjamin pembayaran udah jelas ya. Terus tidak dapat dibatalkan secara pihak. Terus menjamin jangka waktu pembayarannya sudah disepakati. Terus apa lagi yang harus? Jenis-jenis LC itu ada unconfirmed LC sama confirmed LC. Ini menurut jaminan pembayaran. LC gimana sih maksudnya unconfirmed? Unconfirmed LC di sini bahwa LC yang pembayarannya dijamin hanya oleh issuing bank sesuai dengan syarat dan kondisi yang disampaikan di dalam LC itu sendiri, teman-teman. Jadi issuing bank sudah menjamin tuh, hanya issuing bank yang menjamin LC tersebut ya, teman-teman.
Jadi makanya unconfirmed, tidak diperlukan pihak lain untuk mengkonfirm LC tersebut. Terus kalau confirm LC atau gimana, Bu? Confirm LC, selain jaminan pembayaran transaksinya dari issuing bank, juga LC menambahkan pihak ketiga atau pihak bank lain untuk mengkonfirm LC tersebut menjadi upfront ya atau backup ya, upfront dari issuing bank untuk melakukan pembayaran atas kewajiban issuing bank tersebut, teman-teman. Ini mengangkat cerita bank yang pada saat kita baru merger, teman-teman, baru Bank Mandiri merger 25 tahun yang lalu, Bank Mandiri itu belum dikenal, teman-teman. Jadi diperlukan bank yang menjadi confirming kita, biar beneficiary ya pada saat kita menerbitkan LC, biar beneficiary itu yakin, oh benar Bank Mandiri, bank yang bonafit, memang baru usia umur banknya, tapi dia di backup dengan confirmingnya. Misalnya waktu itu kita minta bank yang bonafit ya, misalnya Citibank atau Stanchart, atau kita selalu menggunakan kerjasama dengan Wells Fargo gitu. Nah, dia yang akan menjadi confirming bank, teman-teman, yang membackup, mengupfront atas LC yang kita terbitkan untuk menjamin beneficiary, teman-teman. Ya, jadi untuk sepanjang sesuai dengan syarat dan ketentuan, maka kita membutuhkan bank konfirmasi tersebut. Jadi bank pokoknya sama tuh tanggung jawabnya, resikonya dengan issuing bank. Ya. Nah, kalau ada confirm LC, tadi kita irrevocable. Nah, dia juga termasuk bank yang memutuskan setuju atau tidak setuju dari batalan atau perubahan LC yang dilakukan ya. Makanya statusnya irrevocable. Jadi parti-parti atau pihak-pihak yang harus memberikan persetujuan atau penolakan terkait perubahan, pembatalan, itu adalah termasuk confirming bank ya. Jadi issuing bank, beneficiary, confirming bank if any ya, kalau ada. Jadi tidak selalu dibutuhkan confirming bank ya. Itu hanya untuk menjadi bagian yang membackup si issuing bank. Oke. Selanjutnya jenis-jenis LC ya, berdasarkan pemindahan haknya ya. Ada transferable LC, ada assignment LC. Kalau transferable LC, bisa saja beneficiary itu bertindak sebagai apa ya? Sebagai trader, sebagai apa ya? Kalau kita maklar ya, atau pihak lain ya yang menghubungi antara supplier pemilik barang dengan pembeli, teman-teman. Jadi itu dibutuhkan lagi transferability yang menjamin supplier bahwa pasti si pihak trader itu akan membayar berdasarkan LC yang diterimanya, teman-teman. Jadi ada LC misalnya saya seorang trader, saya tidak punya barang, tapi saya bisa menyanggupi permohonan pembeli dari nasabah, dari buyer, bahwa dia misalnya membeli komoditi apa? Komoditi cengkeh. Maka saya akan menerbitkan LC, mentransfer LC itu ke supplier cengkeh, teman-teman. Ya, jadi itu memindahkan sebagian atau seluruh nilai LC tersebut kepada supplier saya, pemasok saya. Jadi itu ada namanya transferable LC. Terus assignment LC juga ada, kondisinya hampir sama. Tapi ini lebih kepada pembayarannya, teman-teman. Jadi misalnya tadi saya ada pesanan cengkeh, saya mengirimkan sendiri atas nama diri saya, walaupun barangnya adalah milik supplier ya, Pak Cengkeh. Maka pada saat diterima pembayaran dari buyer, dari banknya buyer, dari issuing bank, maka saya akan memberikan instruksi assignment LC bahwa hasil pembayarannya untuk diteruskan kepada supplier, teman-teman. Biasanya itu sudah dinyatakan pada saat beneficiary atau supplier menyerahkan dokumen bahwa dia sudah memberikan bahwa nanti misalnya 30% akan dibayarkan kepada supplier. Dia sudah sebutkan tuh siapa yang akan menerima dana tersebut ya, assignment tersebut. Sorry. Nah, ini pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi LC atau SKBDN, teman-teman. Ya.
Pihak-pihak yang terkait dalam LC tadi, issuing bank atau bank penerbit, confirming bank jika ada ya. Jadi kan boleh tuh unconfirm sama confirm. Terus sama beneficiary atau suppliernya atau penjualnya teman-teman. Ini pihak yang langsung terkait dalam LC. Terus kok nggak ada applicant Bu, nggak ada buyer Bu. Buyer itu sudah menjadi komitmen buyer dengan issuing bank. Jadi dia tidak terlibat di sini. Ya, issuing bank pada saat menerbitkan LC bisa on behalf of applicant or on behalf on itself ya. Jadi dia bisa menerbitkan LC atas nama applicant atau atas nama dia sendiri ya. Jadi ini pihak-pihak yang ada terkait langsung dalam LC ya. Confirming bank jika ada. Kalau tadi dibutuhkan confirm LC. Kalau dia nggak confirm, sudah antara issuing bank dengan beneficiary saja ya. Jadi itu yang kalau irrevocable, transferable, irrevocable LC, berarti semua pihak ini kalau ada perubahan, ada pembatalan, ada informasi yang menyangkut dengan master LC-nya, maka pihak inilah yang harus memberikan konfirmasi setuju atau tidak setuju, ya. Setuju atau reject atas kondisi tersebut. Selanjutnya, pihak-pihak yang terkait dalam transaksi LC. Nah, tadi kita sudah gambarkan ya skemanya. Ya, pihak ini tidak langsung teman-teman, tapi ini bisa saja terjadi kalau ada perbedaan bank, perbedaan negara, perbedaan kota ya. Misalnya contohnya apa tadi? Ibu, maaf, Ya. sebelumnya memotong, maaf Bu. Di saya PPT-nya masih belum slide selanjutnya Bu, masih di cover LC atau masih di situ ya Bu? Oh gitu. Siap Iya. sebentar ya. Oke, sudah Mbak? Apakah sudah terbaca teman-teman? Sudah Bu, sudah Ya, pindah mohon slide. maaf ya berarti tadi nggak scrollnya nggak jalan. Oke, tadi kan kita ulangi ya Mbak, maaf, terima kasih. Tadi pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan LC ya, bank penerbit atau issuing bank, terus confirming bank jika ada ya. Kalau dia tadi LC-nya confirm berarti dia ada pihak yang berhak merespon atas perubahan, pembatalan atau penerusan dan seterusnya terkait LC master ya. Dan yang paling utama juga adalah beneficiary atau suppliernya atau penjual ya, teman-teman. Sudah itu pihak langsung yang terkait dalam LC. Terus pihak-pihak yang tidak terkait langsung tapi itu bisa menjadi apa ya? Menjadi informasi juga untuk diteruskan atau diterimanya informasi LC ya. Siapa sih pihak-pihak tersebut? Di situ ada advising bank. Siapa Bu advising bank? Advising bank itu adalah bank yang menerima informasi penerbitan LC untuk diteruskan kepada beneficiary, teman-teman. Jadi itu namanya advising bank. Misalnya kita menerima LC dari, contohnya dari Singapura ke Bank Mandiri. Nah, waktu Bank Mandiri meneruskan LC itu kepada nasabah kita, kepada beneficiary, itu fungsi kita sebagai advising bank. Apa yang dilakukan advising? Kita melakukan verifikasi banknya, verifikasi nasabahnya, benar nggak nasabah kita, ya, dan verifikasi lainnya yang diperlukan ya sebagai mitigasi awal untuk sebelum kita teruskan kepada beneficiary. Terus siapa lagi di situ? Nominated bank. Nominated bank siapa Bu? Nominated bank tadi seperti saya sampaikan sebelumnya, bank yang ditunjuk oleh supplier atau beneficiary untuk ya untuk meneruskan dokumen atas dasar LC ke issuing bank. Udah disebutkan tuh bahwa nominated bank jadi ditunjuk nih sama supplier, sama penjual, sama nasabah kita. Dia menunjuk misalnya Bank Mandiri untuk meneruskan menagihkan dokumen-dokumen atas dasar LC itu kepada issuing bank ya. Terus negotiating bank. Nah, negotiating bank itu sebetulnya sama dengan nominated bank ya, pihak yang ditunjuk oleh beneficiary. Tapi negotiating bank itu lebih luas lagi. Dia memiliki otorisasi, diotorisasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan pembiayaan ya.
mengambil alih, membayarkan, menalangi, ya itu biasanya nasabah kita kalau dia beneficiary atau supplier yang menghubungi negotiating bank itu dia sudah memiliki fasilitas selain exposure dengan Bank Mandiri, dia sudah memiliki fasilitas tuh untuk bisa melakukan pembiayaan atas dasar ekspornya gitu teman-teman. Jadi biasanya ini fungsinya sama sebetulnya negotiating bank sama nominated bank, tapi negotiating bank lebih luas karena dia bisa melakukan pengambil alihan atau pembiayaan atas tagihan tersebut. Ya. Selanjutnya ada reimbursing bank. Siapa Bu reimbursing bank? Ada nggak tuh disebutkan di ASI? Bisa disebutkan, bisa tidak. Reimbursing bank itu adalah bank yang ditunjuk, ya, bank yang ditunjuk oleh issuing bank untuk melakukan pembayaran, ya, atas tagihan dari nominated bank. Jadi ini kalau reimbursing bank yang menunjuk bukan aplikan atau bukan benef, ya, bukan pembeli atau bukan penjual, tapi yang menunjuk adalah issuing bank, ya, di mana issuing bank itu udah nunjuk tuh bank tersedia dananya, ya, atas dasar tagihan yang akan dibayarkan untuk transaksi dari nominated bank tersebut. Biasanya instruksinya pada saat diterbitkan LC, LC itu sudah menyebutkan siapa reimbursing bank. Nah, issuing bank itu akan bikin dua instruksi. Satu instruksi LC-nya untuk beneficiary ke advising bank, satu lagi namanya otorisasi reimburse. Jadi kita udah nunjuk bank dan kita mau otorisasi bahwa nanti kalau ada tagihan dari beneficiary ini, bank ini, maka atas persetujuan dan konfirmasi bisa dilakukan pembayaran. Terus paying bank. Paying bank bisa sama dengan reimbursing bank, bisa tidak sama dengan reimbursing. Biasanya paying bank itu kembali lagi ke issuing bank atau bank yang ditunjuk issuing bank untuk melakukan pembayaran atas tagihan yang disampaikan oleh nominated bank. Gitu teman-teman. Jadi ini sebetulnya memiliki fungsi masing-masing. Atas dasar persetujuan issuing bank, ya, pemberi instruksi itu issuing bank, atau atas dasar beneficiary, ya, pada saat dia melakukan penagihan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Baik, kita lanjutkan. Terus hubungannya pihak-pihak dalam LC apa aja Bu gitu? Aplikan versus beneficiary, ya. Atas dasar service kontrak atau tadi agreement yang kita sampaikan tadi di contoh-contoh sebelumnya, biasanya tuh aplikan sama beneficiary itu sudah memiliki apa ya? Komitmen atau kesepakatan atau apa ya? Agreement, ya, agreement yang dimana ketika aplikan membutuhkan barang tertentu bla 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 dengan spek bla bla bla, nah beneficiary akan memenuhi barang yang dipesan oleh aplikan atau buyer dengan berbagai klausa gitu teman-teman ya. Dalam hal ini bisa saja si beneficiary memberi klaus tertentu, memberi komitmen tertentu sehingga beneficiary dan aplikan sudah memiliki kesepakatan gitu teman-teman yang akan dituangkan di dalam LC. Jadi LC itu akan bertolak bukan bertolak. LC tidak mengcover kontrak yang disampaikan. Jadi LC itu komitmen baru tuh. Walaupun tadi di kontrak disepakati ini, nanti LC itu jaminan bayarnya issuing bank dengan klausa mungkin permintaan aplikan harus nyantumin ini. Tapi bank ketika akan menerbitkan LC memiliki apa? Standar atau policy itu sendiri, teman-teman. Terus bank penerbit, bank penerima bukan para pihak dalam sales kontrak. Yes, ya, seperti tadi saya bilang tuh, kalau waktu sales kontrak itu hanya aplikan dan beneficiary, teman-teman. Mungkin akan disebutkan bahwa si aplikan akan menerbitkan LC lewat Bank Mandiri, terus beneficiary nanti LC-nya diterima lewat bank apa misalnya ya. Itu tapi dia tidak terlibat di dalam sales kontrak itu ya. Bisa disebutkan tapi tidak terlibat langsung. Terus sengketa sales kontrak harus dipisahkan dengan LC. Yes. Bank, tadi seperti saya sampaikan sebelumnya, bank only deal with document ya. Not with the goods or sales contract or latar belakang ya kesepakatan LC ini. Jadi kita nggak ada tuh dalam hal dispute atau sengketa terkait sales kontrak hal yang terpisah dengan LC. Jadi ketika LC bisa diterbitkan dengan dasar sales kontrak tapi tidak itu menjadi hal yang terpisah teman-teman dalam handling transaksinya.
Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Lanjut ya. Terus apa nih? Ada applicant versus issuing bank. Kalau tadi applicant versus BNF itu biasanya kontrolnya adalah dari sales kontrak. Terus kalau applicant dengan issuing bank, kita kontrolnya gimana? Kontrolnya dari aplikasi itu sendiri, teman-teman. Aplikasi pada saat si applicant, si buyer akan menerbitkan LC, itu teman-teman ya. Jadi itu si applicant sudah melengkapi permohonan aplikasi untuk LC penerbitannya yang akan disetujui oleh bank penerbit atau bank pembuka atau issuing bank ya. Jadi ada beberapa policy yang juga harus diketahui, harus ditaati oleh buyer dalam hal akan menerbitkan LC. Terus aplikasi merupakan kontrak ya. Iya. Karena ada term and condition yang mengikat antara applicant dengan issuing bank gitu teman-teman. Ini bukan hanya LC isu ya, kita juga kan kalau melakukan melakukan tindakan yang bisa menimbulkan efek atau risiko, pasti kita ada term and condition, ada kontrak, ada komitmen ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya kita akan transfer di aplikasi transfer itu selain instruksi di halaman muka, maka di halaman belakang atau di back of instruction itu ada komitmen, ada kontrak, ada term and condition. Nah, itu yang harus dipahami juga kedua belah pihak. Jadi itu kontrak antara aplikasi dengan instrumen adalah hal yang terpisah ya. Oke, sampai di sini ada yang didiskusikan? Kita lanjutkan ya. Terus issuing bank versus BNF. Nah, bagaimana hubungan antara issuing bank dengan BNF? Hubungan issuing bank dengan BNF hanya based on LC yang diterbitkan oleh bank penerbit, teman-teman. Ya, atas dasar LC yang diterbitkan sesuai dengan aplikasi yang diberikan oleh buyer atau applicant, maka issuing bank akan memiliki memiliki komitmen kepada beneficiary. Kalau dengan syarat-syarat yang disampaikan di dalam LC atau SKBDN tersebut dipenuhi oleh supplier atau beneficiary, maka LC itu harus memenuhi syarat dan kondisinya sehingga pembayaran dapat dilakukan oleh bank penerbit, teman-teman. Ya. Jadi itu memang direct sebetulnya walaupun kondisinya nggak direct. Misalnya gini, misalnya Bank Mandiri menerbitkan LC ke Singapura. Di Singapura bukan Bank Mandiri, dia menggunakan misalnya OCBC Singapura. Jadi walaupun kita berkomitmen bayar kepada si beneficiary, tapi beneficiary memiliki intermediary lagi bahwa dia menggunakan bank OCBC. Itu teman-teman ya. Tapi komitmen bayarnya kita langsung kepada supplier atau beneficiary itu sendiri. Oke? Sampai di sini clear, teman-teman? Kalau ada yang didiskusikan silakan interupsi ya, teman-teman. Terus apalagi selanjutnya? Issuing bank versus advising bank atau negotiating bank atau nominated bank, teman-teman. Instruksi dari issuing bank yang disetujui advising bank ya. Disetujui itu gimana maksudnya, Bu? Disetujui itu misalnya kayak tadi advising bank itu melakukan verifikasi. Banknya ada nggak nih hubungan dengan Bank Mandiri? Kalaupun tidak ada, kita akan lihat tuh komitmen-komitmen di dalam LC-nya apakah memberatkan kita sebagai advising bank atau tidak. Atau ada instruksi lain buat kita advising, teman-teman. Contohnya gimana, Bu? Contohnya gini. Kita kita terima LC dari State Bank of India Singapura, teman-teman. Ternyata kita punya hubungan inline-nya itu dengan State Bank of India Dubai. Mumbai ya. Jadi kita punya tuh credit line dengan issuing banknya tadi State Bank of India Mumbai. Nah, State Bank of India Singapura kita nggak ada credit line, tapi kita bisa menerima LC dari State Bank of Singapura. State Bank of Singapura meminta State Bank India di Jakarta untuk menjadi advising bank. Dan advising bank State Bank Jakarta meneruskan ke Bank Mandiri. Itu teman-teman. Jadi kita adalah banknya BNF. Tapi karena kita nggak punya direct
rekonektivitas dengan State Bank of India di Singapura, maka State Bank India menerbitkan LC-nya ke State Bank India di Jakarta. Nah, State Bank India di Jakarta menjadi advising, dan State Bank of India akan meneruskan LC-nya kepada kita, teman-teman. Karena beneficiary-nya ada di Bank Mandiri. Terus hak dan kewajibannya diatur di CPS. Masing-masing peran issuing bank diatur, advising bank atau negotiating bank diatur dalam UCP tadi, teman-teman. Jadi semua pihak yang terlibat dalam suatu LC di mana saling berhubungan itu semua perannya diatur. Tapi seperti tadi saya sampaikan, pihak-pihak ya yang terlibat ketat, yang terlibat langsung di dalam LC tadi cuma 3 ya, teman-teman. Pihak yang terlibat party yang terlibat langsung dalam LC itu adalah pertama issuing bank, confirming bank if any, sama beneficiary ya. Sampai di sini clear, teman-teman? Baik, kita lanjutkan. Terus ada advising bank, ada negotiating bank versus beneficiary. Nah, beneficiary ya, dalam hal ini tadi kita contohkan tadi State Bank of Jakarta meneruskan LC-nya ke Bank Mandiri ya. Jadi ada advising bank, ada negotiating bank atau nominated bank, ada beneficiary. Apa yang dilakukan beneficiary? Nanti ketika advising bank State Bank of India Jakarta meneruskan LC ke Bank Mandiri juga berperan sebagai advising, tapi yang kedua, karena yang pertama tadi State Bank of India di Jakarta. Kita Bank Mandiri akan mengadviskan LC tersebut ke beneficiary. Setelah kita adviskan, beneficiary menyelesaikan prestasinya, mengirim barang, dan memproduksi dokumen, beneficiary menyerahkan dokumennya ke Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri itu sebagai nominated atau negotiating bank yang ditunjuk oleh beneficiary untuk ya menagihkan dokumen tersebut ke issuing bank. Ya, tergantung fungsinya nih, apakah bertindak sebagai nominated atau meneruskan saja, atau sebagai advising atau sebagai negotiating yang bisa memberikan fasilitas pembiayaan atau talangan atas transaksinya, gitu teman-teman. Terus pembayaran tunduk, semua hukum-hukumnya tunduk kepada aturan UCP 600, teman-teman. Dan kalau dia SKBDR, ya tunduknya pada peraturan Bank Indonesia, teman-teman, dan policy bank kita sendiri. Oke. Selanjutnya, issuing bank versus reimbursing bank. Nah, tadi kalau saya sudah sindir sebelumnya, bahwa reimbursing bank itu bank yang ditunjuk oleh issuing bank ya. Authorization for reimbursement. Jadi udah ditunjuk nih, di LC itu udah disebutin. Nanti nominated bank atau advising bank atau negotiating bank bisa ya menagih pembayaran atas dasar realisasi ini ke bank apa misalnya ya. Kita Bank Mandiri dalam hal ini kita menggunakan KLN Bank Mandiri di Cayman Island, sama kalau tergantung mata uangnya ya, kita ada di Singapura dan ada di Cayman Island. Terus issuing bank dan reimbursement gimana? Pelaksanaan reimbursement itu diatur ada. Jadi ada tambahan subject rules ya. Kalau tadi mengacu kepada semua, ini sebetulnya juga ada di UCP 600 terkait reimbursing bank. Tapi klausa terkait reimbursement-nya ya, atau proses reimbursement-nya itu ada diatur tersendiri di URR 725. Itu salah satu subject rules pendukung reimbursement. Terus apa lagi? Reimbursing bank versus negotiating bank. Nah, pada saat kita ditunjuk oleh beneficiary acting as nominated or as negotiating bank, maka ketika dokumen yang kita submit itu sudah comply, sudah sesuai dengan LC, maka kita bisa melakukan klaim, menagih atau melakukan klaim pembayaran ke reimbursing bank, teman-teman. Karena kenapa? Karena LC-nya udah disebutin tuh bahwa ada reimbursing bank dan kita bisa menagih pembayarannya langsung ke reimbursing bank. Itu kita dengan sarana apa Bu kita nagihnya ke reimbursing bank? Berbagai klausa bisa dinyatakan ya. Di sini pelaksanaan reimbursement kan diatur tuh di URR tadi. Jadi ada dengan mail atau dengan sertifikat atau surat ya, atau surat tagih gitu, mail reimbursement, atau dengan SWIFT ya, atau titik reimbursement. Itu teman-teman. Jadi LC itu pasti sudah mengatur sampai ke teknis reimbursement-nya, teman-teman. Oke.
Selanjutnya, Azas independensi, three main conceptual relationship. Jadi ya, di sini teman-teman secara gamblang ya, kalau tadi kan kita selalu melihat ada banknya si beneficiary, ada banknya si applicant. Sebetulnya itu adalah kondisi di mana jika banknya beneficiary, banknya aplikan berbeda, atau di negara yang berbeda, atau banknya memang nama banknya berbeda. Tapi bisa nggak Bu kondisi itu terjadi kalau issuing bank dengan advising bank adalah nama bank yang sama? Bisa. Kondisi itu bisa ya. Tapi akan berdiri sendiri-sendiri. Di sini coba diperhatikan. Dalam saat aplikan mengajukan aplikasi LC ke issuing bank, terus issuing bank menerbitkan LC ke beneficiary, ya itu bisa saja di Bank Mandiri nasabah aplikannya di Bank Mandiri, nasabah beneficiary-nya di Bank Mandiri, ya. Tapi itu independen ya, masing-masing punya apa? Punya dasar hukum, punya underlying-nya jelas. Kalau aplikasi LC pada saat mau akan diterbitkan, yaitu dasar hukumnya tadi aplikasi yang diterbitkan, ya, di mana ada term and condition yang harus dipenuhi oleh aplikan. Terus ketika issuing bank menerbitkan LC-nya kepada beneficiary, ya, dengan menggunakan sarana SWIFT dengan MT 700 atau 710 atau 720, maka itu ada komitmen issuing bank janji bayar kepada beneficiary. Itu teman-teman. Jadi independensi tidak memang saling berhubungan tapi tidak saling mempengaruhi ya. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan atau didiskusikan teman-teman? Oke. Kita akan lanjutkan ke modul selanjutnya, international trade risk dan mitigation-nya ya. Mitigasi yang harus kita waspadai terkait transaksi trade, teman-teman. Kita bisa saja kondisi ini bisa saja mempengaruhi bank, mempengaruhi nasabah, mempengaruhi sebuah pihak ya terkait dalam transaksi LC maupun non LC ya, terkait bagaimana kita harus memitigasinya supaya tidak terjadi apa ya, hal-hal yang menimbulkan kerugian secara finansial maupun reputasi ya. Apa yang menjadi concern kita perhatikan. Nah, dalam risiko-risiko terkait trade ini ada country risk ya atau bank risk ya. Terus ada customer risk ya atau credit risk kita mengenal. Ada operational risk atau documentary risk. Ini lebih mengcapture kepada documentary collection dan documentary credit, teman-teman. Ada penekanan documentary ya. Oke. Selanjutnya apa? Nih, customer risk. Customer risk ada nasabah gagal membayar kewajiban. Nah, ini dalam hal dia mengajukan penerbitan LC, teman-teman. Makanya sebelum LC diterbitkan, Bank Mandiri ya, kami memberi sampel Bank Mandiri melakukan verifikasi di awal. Misalnya dia jaminannya apa? Kalau dia menggunakan fasilitas, apakah fasilitasnya sudah diikat atau sudah diyakinkan ya, sudah diblokirnya, sudah diikat, sudah sesuai komitmen akan LC yang diterbitkan gitu. Jadi untuk memitigasinya. Jadi risiko dapat disejajarkan dengan risiko kredit jangka pendek ya. Seperti saya sampaikan tadi sebelumnya, maksimal tenor 180 hari. Jadi misalnya ketika LC akan diterbitkan, nasabahnya kita sudah mitigasi itu. Setorannya apa? Jaminannya setoran tunai atau dia menggunakan fasilitas. Kalau dia nasabah mandiri yang mendapatkan fasilitas, kita lihat apakah fasilitasnya sudah diikat ya dengan jangka waktu maksimal 180 hari atau LC-nya misalnya dia cuma berumur anggap saja 120 hari ya. Nah, itu kita sesuaikan teman-teman. Jadi itu salah satu mitigasi customer risk. Ya. Terus apa lagi? Kalau operational risk ya atau dalam hal ini dia resiko-resiko yang diakibatkan dari proses internal atau kurang memadai atau kurang bonafit atau kurang terpenuhi atau gagal ya. Contohnya apa? Misalnya kegagalan sistem atau ketidaktahuan atau kompetensi pegawainya yang tidak mumpuni ya, itu bisa menimbulkan operational risk. Makanya kita di Bank Mandiri ada apa ya? Refreshment, ada sertifikasi penunjang terkait transaksi-transaksi trade itu, teman-teman. Ya, saya salah satu yang mendapat kesempatan untuk
sertifikasi internasional untuk transaksi trade ini, teman-teman. Jadi itu salah satu mitigasinya untuk mencegah operational risk dari proses internal manusianya ya. Sudah di kegagalan sistem kita terus mengembangkan. Kalau teman-teman pernah dengar di Bank Mandiri sedang dikembangkan super platform itu Kopra. Nah, itu kita terus mengembangkan transaksi berbasis digital untuk semua proses, dan itu dipelajari, dimitigasi untuk mencegah resiko-resiko yang timbul akibat kegagalan sistem, teman-teman. Ya, itu salah satu yang menjadi concern kalau transaksi trade ya, operational risk. Selanjutnya apa? Selanjutnya ada namanya bank risk ya, atau di mana kalau tadi seperti saya ceritakan bahwa bank risk itu bisa dari banknya, bisa dari negaranya, atau bisa dari histori. Kita Bank Mandiri itu selalu tiap bulan itu dari financial institution, dari bagian internasional, dia akan mengupdate tuh bank-bank di seluruh dunia yang rating transaksinya, rating trade-nya, rating likuiditasnya masih aman, masih dinyatakan aman gitu teman-teman. Jadi itu juga kita update tuh teman-teman untuk memitigasi resiko-resiko akibat bank risk tadi teman-teman ya. Jadi misalnya bisa saja tadi kan ada salah satu resiko di transaksi pada saat tadi advance payment atau open account, banknya bangkrut, bisa saja terjadi. Nah, ini kita sudah mitigasi. Ya kan di sini dilihat kegagalan counterparty bank dalam memenuhi kewajiban dikarenakan masalah likuiditas. Yes, itu dia. Kita akan ada rating tuh, ada rating terkait banknya. Terus pilot. Nah, ini pernah saya mengalami LC ekspor kita diambil alih sama pemerintah di negaranya untuk dibayarkan secara angsuran karena bank itu dinyatakan pilot karena terkait kasus dalam negeri dia gitu teman-teman. Jadi dia negaranya tetap mengambil alih hutangnya, kewajiban dia untuk membayar kepada beneficiary, tapi dengan term and condition yang baru. Jadi harusnya misalnya tagihannya 100.000 itu side ya, harus dibayar sekaligus. Tapi dia sesuai keputusan arbitrase atau pengadilan di negaranya bahwa negara wajib melunasi dengan berbagai termin. Nah, dia waktu itu terminnya kurang lebih 4 atau 3 termin, dia akan melunasi 100 itu tagihannya menjadi 3 term itu teman-teman. Itu pernah kita mengalami itu nasabah kita memang dirugikan karena pembayarannya akan tertunda lama, tapi secara finansial kita masih bisa terpenuhi pembayarannya. Terus peristiwa yang terjadi di country risk. Nah, ini teman-teman. Baru-baru ini kan mungkin teman-teman ketahui negara-negara yang berdasarkan kategori majalah ekonomi, kategori Indonesia ada yang penurunan kualitas gross GDP ya, gross deposit ya, itu tipenya. Jadi pendapatan per kapitanya juga mempengaruhi negara itu daya belinya teman-teman. Nah, itu juga termasuk bank risk di country mana nih yang potensi LC-nya bisa tidak terbayar, tidak terrealisir itu teman-teman. Itu juga kita berikan advice tersebut kepada nasabah kita ya. Oke. Nah, selanjutnya apa teman-teman? Selanjutnya anak country risk. Country risk tadi ya sama tuh highlight-nya dengan bank risk ya. Jadi resiko gagal bayar biasanya ini munculnya apa penyebabnya? Politik, ekonomi atau negara tersebut memang sudah dinyatakan sudah dinyatakan pilot atau sudah dinyatakan bangkrut. Ada ya kalau teman-teman googling ya, cari tahu negara mana yang saat ini ekonominya dianggap dinyatakan sedang bermasalah. Ya, saya tidak perlu menyebutkan, tapi kita ketika menerima LC dari sana kita rekomendasikan nasabah kita. Bu, kita kasih tahu bahwa ini negaranya lagi ini. Apakah nanti potensi gagal bayar atau terhambatnya pembayaran sudah dimitigasi, sudah diantisipasi gitu teman-teman. Jadi biasanya kita berikan advice nih ke nasabah kita untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada nasabah kita. Ya, jadi resiko counter risk itu bisa gagal bayar karena penerapan kontrol devisa ada ya. Waktu itu kita ada
Kalau teman-teman pernah dengar itu waktu terjadi konflik Ukraina dengan Rusia, ya. Nah, itu juga tuh Bank Mandiri kebijakannya juga membatasi tuh. Kalau ada transaksi dengan kedua negara tersebut, silakan laporkan dan potensi-potensinya harus dimitigasi. Terus sanksi-sanksi dari PBB atau sanksi OFAC. Nah, ini Office Foreign Asset Control ini biasanya dulu masih diberikan Amerika dan tinggal beberapa negara dan individual atau counterparty. Counterparty-nya apa Bu? Contohnya yang terlibat dengan apa ya? Teroris, terlibat dengan negara-negara yang melakukan di embargo oleh Amerika itu teman-teman ya. Jadi ini masih nih kita harus memperhatikan apakah negara itu kena embargo Amerika atau tidak. Nah, kita itu artiskan ke nasabah potensi-potensi dan mitigasinya. Terus, nah ini bisa juga kerusuhan sosial, kudeta atau perang. Ini teman-teman kalau terkait sosial, kudeta dan perang atau politik itu bisa saya yakin kita bisa mitigasi dengan informasi yang sudah demikian gampang ya terbuka. Tapi di Bank Mandiri itu punya kita tadi saya sampaikan ada international division yang akan mengupdate tuh perkembangan sospol di dunia ya, sosial politik di dunia yang memungkinkan kita bisa memitigasi di awal atas nasabah-nasabah kita gitu teman-teman. Oke. Selanjutnya ini adalah documentary risk. Nah, kenapa documentary risk itu sendiri perlu diperlakukan khusus? Karena bank only ya, tadi bank only ya with a document ya, only handling with document, LC with document. Jadi kita nggak ngomongin sales kontrak. Tadi yang ditanyakan sama Mas Dimas tadi katanya, gimana tuh Bu dia clearance di pelabuhannya? Enggak, kita nggak ada hubungannya dengan barangnya. Bank only with document ya. Bank only deal with dokumen. Jadi ketika dokumen itu sudah sesuai dengan LC, syarat-syarat LC dan peraturan internasional dan kita nyatakan comply harus dibayar. Tapi bisa saja kan tadi discrepant. Tadi tuh nggak di contohnya nggak dilakukan endorsement di kedutaan atau dia tidak ada contohnya kalau tadi ke Timur Tengah tidak ada sertifikat halal komoditinya. Itu discrepant itu teman-teman. Atau tadi tuh beneficiary tidak bisa memenuhi permintaan dokumennya tadi apalagi yang tidak bisa dipenuhi gitu. Dan itu bisa membuat membuat beneficiary supplier bisa aja nggak dibayar oleh issuing bank teman-teman. Karena discrepant tadi. Kalau discrepant itu sudah menjadi hak prerogatifnya si issuing bank. Kenapa? Karena issuing bank kan janji bayarnya complying presentation. Itu sudah di-cover dalam UCP artikel 2 tadi ya. Dokumen presented under complying presentation. Terus tidak kesesuaian tersebut secara vertikal dan horizontal tadi saya sampaikan. Jadi LC dengan dokumen, dokumen dengan dokumen. Itu juga menjadi syarat pemenuhan mitigasi documentary risk, teman-teman. Yaitu kami lakukan di unit servicing di Bank Mandiri, teman-teman. Kita akan memberikan advice nih kepada nasabah. Oh ini dokumennya kurang ini, oh dokumennya harus begini sesuai syarat LC. Kita lakukan itu, teman-teman, untuk menjaga hubungan baik dengan nasabah kita. Ya. Oke, selanjutnya risk and mitigation duduk buyer dan seller, teman-teman. Apa sih yang perlu dimitigasi tadi itu pada saat kita melakukan advice kepada nasabah kita, kalaupun dia sebagai penerbit LC, kita bilang bahwa ini ke negara ini sebaiknya begini, atau kalau kita terima LC dari sini, kita yakini bahwa ini masih aman dan bisa dimitigasi resiko-resikonya. Oke, selanjutnya ini import transaction risk. Nah, ini untuk transaksi import ya teman-teman. Ini nomor satu kenapa exchange atau currency risk? Karena bisa saja pada saat kita menerbitkan LC, rate yang disepakati antara bank dengan aplikan misalnya di kisaran 10.000. Tapi ketika realisasi nanti beneficiary dengan tagihan yang sama dengan LC, tapi rate yang sudah ada perubahan waktu itu rate-nya mungkin udah nggak 10.000 lagi. Itu yang harus diantisipasi ya. Biasanya kita Bank Mandiri menawarkan foreign exchange ya untuk memitigasi fluktuasinya perubahan harga mata uang ya. Terus non delivery atau non performance risk. Kalau LC itu menjamin performance ya teman-teman. Jadi ketika LC nasabah kita importir menerbitkan LC,
harapan kita sebagai bank pada saat menerbitkan bahwa beneficiary akan melakukan prestasinya, akan memenuhi kewajibannya sesuai LC. Bisa saja dia tidak mengirim atau dia tidak memenuhi kewajibannya gitu teman-teman. Ya, contohnya tadi saya bilang, ketika event Natal tapi sampai dengan Desember berlalu dia tidak mengirimkan tuh pesanannya untuk persiapan Natal dan Tahun Baru. Nah, itu potensi importer ya, non delivery atau non performance risk. Terus credit risk sama nih. Credit risk itu lebih ketidakmampuan aplikan untuk memenuhi kewajibannya, teman-teman. Misalnya apa? Misalnya tadi blokir ya, blokir dana misalnya dia blokir dana 100.000. Tapi ternyata tagihan yang diklaim itu 150.000 gitu. Ada ketidakmampuan tuh atas selisih tagihan tersebut teman-teman. Jadi kita harus mitigasi nih, bahwa kita harus mengantisipasi pada sebelum DLC itu, sebelum diterbitkan kita bilang, ini bisa kalau bisa harus diperhitungkan toleransi ke atas dan ke bawah kalau terjadi tagihan ke atas melebihi dari nilai LC atau tagihan ke bawah di bawah dari nilai LC. Itu sih yang harus kita sampaikan di awal pada nasabah kita. Terus country risk sama ya. Kita harus meyakini bahwa LC yang kita terbitkan ke negara yang aman, ke negara yang bisa kita rekomendasikan untuk realisasinya. Transport risk, nah ini dia. Transport risk itu sebetulnya ada juga di sisi beneficiary, tapi lebih beresiko di sisi importir. Kenapa? Karena import itu akan clearance, akan mengeluarkan barang atau mengambil barang dari pelabuhan, ya, dari seaport maupun dari air dengan evidence transport risk, gitu, transport dokumen, ya, atau tadi kita disinggung di situ control over the goods from bill of lading, ya. Jadi contohnya kalau dia menggunakan transport dokumennya bill of lading, ya, transport dokumennya bisa bermacam-macam, tapi yang paling mengikat itu adalah bill of lading. Jadi transport risk-nya itu juga menjadi salah satu potensi resiko yang bisa menimbulkan resiko-resiko yang akan dihadapi oleh nasabah kita importir. Terus fraud document risk. Nah, ini fraud document risk itu tadi, teman-teman. Jadi permintaan kita di LC-nya misalnya bahwa si eksportir harus melengkapi dokumennya dengan legalisasi embassy kita di negara dia. Nah, itu kenapa? Karena pada saat nanti barang itu masuk ke Indonesia, kita tuh clearance-nya akan lebih mudah. Jadi bahwa ini dokumen ini sudah difilter loh sama negara di sana, di negara eksportir, dan kita pada saat dilakukan clearance atau mitigasi dokumen sudah terpenuhi gitu teman-teman. Sehingga kita bisa meyakini bahwa dokumen itu sesuai dengan syarat SKBDN. Kalau dokumennya tidak dilegalisir, terus kesesuaiannya tidak sama, itu disebut fraud dokumen teman-teman. Bisa aja barang yang dikirim tidak sesuai juga dengan dokumennya gitu teman-teman. Sampai di sini ada yang ingin didiskusikan teman-teman? Sebelum kita lanjutkan ke berikutnya. Oke, kita punya waktu 20 menit lagi ya Mbak Rika ya. Sampai 16.30. Oke, ini teman-teman ini resiko-resiko dan mitigasi yang kita terapkan ya, kita jadikan guidance dalam melakukan pekerjaan terkait trade and service di bank ya, di bank Mandiri kebetulan ini kondisinya. Jadi kalau dia tadi kita ngomongin foreign exchange, ini dia resikonya nilai tukar ya tadi. Atau mitigasinya gimana ya tadi? Foreign exchange risk management kita tawarkan hedging, forward, spot, exchange contract itu teman-teman untuk memitigasi fluktuasi nilai tukar ya teman-teman. Terus apa lagi? Non delivery atau non performance risk. Itu bisa saja supplier tidak melaksanakan kesepakatan yang ada dalam kontrak. Memang bank not deal with the contract, tapi pada saat LC itu dituangkan, maka kita harus memitigasi nih bagaimana calon nasabah kita, terus kebijakannya gimana. Suppliernya tuh kalau tadi ada transferable, bisa saja suppliernya lebih dari satu. Apakah kualitasnya bisa dipenuhi gitu teman-teman. Jadi kita sudah harus memikirkan
resiko-resiko yang mungkin bisa saja timbul atas konsekuensi penerbitan LC yang kita lakukan. Ya. Terus contohnya credit risk juga ya. Ini contohnya tadi kalau credit risk itu terkait dana ya, pembayaran. Atau kalau ini di sini eksportir tidak punya dana. Ini maksudnya dalam kalau dia sudah melakukan pengiriman dokumen kepada bank issuing bank, tapi importirnya tidak punya dana untuk melakukan pembayaran, teman-teman. Padahal dia misalnya tidak dapat, atau kalau dia memang punya komitmen tadi advance payment, dia tidak dapat mengirim barang ya, karena komitmennya eksportir tidak punya dana untuk melakukan pemenuhan gitu. Mitigasinya gimana? Jadi jangan membuat kontrak atau pembayaran di muka, itu tadi advance payment ya, kecuali diyakini bahwa kredibilitas suppliernya bisa dipertanggungjawabkan. Tapi ini biasanya kalau teman-teman menggunakan, nasabah kita menggunakan advance payment atau open account, mereka sudah memiliki long term business, teman-teman ya. Karena biasanya mereka sudah punya komitmen di awal bahwa bank hanya sebagai intermediary penerimaan dana atau funding, ya, bukan sebagai kontrol seperti LC. Terus transfer risk, nah, transfer risk itu maksudnya gimana? Transfer itu tadi itu kayak convert currency ya. Jadi perubahan regulasi ekonomi yang mempengaruhi pembayaran atau nilai kurs. Misalnya gini, misalnya ada ketentuan kalau ada ketentuan sebelumnya menurut Bank Indonesia bahwa nilai tukar convert dari rupiah ke US dollar itu di atas 25.000 US dollar itu ada harus dicantumkan underlying-nya atau sudah disepakati currency-nya, hedging amount kursnya itu teman-teman. Itu kita sampaikan ke kondisinya ke nasabah untuk mencegah resiko-resiko tersebut. Terus apalagi country risk, yes. Risiko ini yang udah pasti jelas ya. Apalagi terkait politik ya, sosial ekonomi politik lah yang mempengaruhi penilaian kita terhadap negara tersebut. Tadi kan kita Bank Mandiri itu selalu membuat apa ya, daftar rating ya. Daftar rating negara-negara yang aman, negara-negara yang lampu kuning, lampu merah, lampu hijau, itu teman-teman itu kita dapat tuh informasi itu yang bisa kita teruskan, kita adviskan ke nasabah kita ya. Terus ini kalau mitigasinya tadi hindari bertransaksi dengan seller atau negara yang beresiko, yes. Kita akan menyampaikan ke nasabah bahwa ini nggak bisa ke sini. Kita tidak rekomendasikan karena bisa berpotensi ini, berpotensi ini. Contohnya teman-teman negara yang masih sampai saat ini masih masuk dalam OPAC sanction itu adalah Somalia. Bahkan kapal pelayaran atau pengiriman barang ada transaksi LC yang sangat ketat mensyaratkan bahwa kapal yang akan membawa barang dia nggak boleh melewati perairan Somalia. Karena barangnya misalnya contohnya bahan makanan atau bahan kimia untuk obat-obatan. Karena itu berpotensi dilakukan penjarahan atau perampokan di tengah jalan, teman-teman. Jadi biasanya tuh bank atau issuing bank melakukan pengetatan bahwa harap barang yang dimuat ini tidak melalui perairan ini gitu, teman. Itu buktinya apa, Bu? Kalau tidak nasabah nggak melakukan, kita akan menerima tuh informasi dari maskapai pelayaran yang membawa barang itu, bawa barangnya, kapalnya tidak akan melewati perairan tersebut. Itu teman-teman ya, harus ada evidence-nya teman-teman. Terus update ketentuan regulasi, yes, pemerintah Bank Mandiri dalam hal ini international division kita selalu mengupdate tuh ketentuan-ketentuan dan potensi-potensi mitigasi resiko terkait negara-negara yang berpotensi resikonya lebih tinggi itu teman-teman. Terus apa lagi? Transport risk tadi yang sudah saya sampaikan ya. Bisa saja tuh teman-teman tadi barangnya rusak. Contohnya apa? Contohnya pernah kita transaksi ekspornya itu biji besi, teman-teman. Saya nggak tahu ya dia menyebutnya apa. Tapi biji besi itu kan dalam bak ya. Dia tidak dikemas dalam kontainer atau karung. Tapi dia dikemas dalam karung goni ya, karung kain. Tapi ternyata ketika perubahan cuaca terjadi lembab di dalam karung goni itu mempengaruhi kualitas dari biji besi tersebut, teman-teman. Terus apa yang harus dilakukan kita? Kita menyarankan supaya
barangnya diasuransikan. Kalau terjadi penurunan kualitas, apakah itu bisa di-cover? Itu teman-teman, ya. Itu biasanya kita memberikan advice itu kepada nasabah. Terus apalagi resiko-resiko yang kita sampaikan untuk dimitigasi di awal. Terus unsur penipuan dan supplier, nah itu tadi tuh. Dengan supplier yang baru atau dengan buyer yang baru, kita minta dia menggunakan instrumen documentary credit atau LC. Kenapa? Karena kita bisa mengontrol dia melalui banknya gitu teman-teman ya. Terus kita harus mewaspadai adanya penawaran-penawaran yang tidak umum atau tidak menguntungkan. Misalnya ada permintaan pernah itu minyak X, apa misalnya minyak X Petronas. Nah, itu teman-teman kan tidak ada standar kualitas bahwa minyak X itu sesuai dengan yang kita butuhkan, teman-teman. Nah, itu kadang-kadang kualitasnya juga tidak menguntungkan. Ketika sudah disepakati, kita harus meyakini bahwa ada potensi-potensi kualitas yang nanti pada saat barang itu dikirim tidak sesuai disepakati karena bisa saja terjadi perubahan. Terus ya itu tadi kita berharap baik importir maupun eksportir melakukan diskusi untuk berkonsultasi kepada bank untuk memitigasi resiko-resiko tersebut. Oke, nah ini selanjutnya adalah dari sisi ekspor ya resiko-resikonya hampir sama sebagian besar. Mungkin ya kalau exchange sama ketika kita terima pembayaran, ketika pembayaran kalau kurs sedang menguat kita aman. Tapi kalau kurs itu sedang anjlok atau sedang tidak bersahabat, maka kita akan ada di pihak yang merugikan. Kenapa? Karena kita harus bayar lebih rendah ya. Misalnya harusnya biasa disepakati di counter rate kursnya misalnya 15.000, ternyata yang berlaku karena penguatan menjadi 14.000 ya. Itu kan terjadi apa ya? Potensi foreign exchange risk ya. Oke, terus kredit risk sama terkait nasabahnya, terus country risk-nya udah jelas ya dari banknya, dari negaranya. Transport risk juga itu tadi terkait dokumen transportasi, documentary risk-nya berarti kita harus meyakini bahwa LC yang kita terima, dokumen-dokumen yang disyaratkan bisa kita penuhi ya. Fraud risk juga sama. Coba kita lihat, yes, sama kan? Exchange currency-nya foreign risk ya, kita tadi itu menawarkan forex ya, foreign exchange. Terus payment, nah ini dia, ini yang saya bilang perbedaannya ada di sini. Kalau kita importir, kita melakukan pembayaran ya ke banknya si supplier atau ke banknya eksportir. Tapi kalau kita eksportir, kita menerima ya, menerima pembayaran receivable. Kita akan menerima pembayaran atau payment atau acceptance kalau dia LC-nya user. Terus mitigasinya gimana? Risikonya adalah importir tidak melaksanakan sesuai kontrak atau menolak bayar. Bisa aja pada saat jatuh tempo atau pada saat kewajiban pembayaran itu importir tidak memenuhi kewajibannya. Jadi mitigasinya gimana? Kita harus meyakini bahwa calon importirnya itu jelas, eksportirnya sudah bisa bisa meyakini bahwa barang yang dijual dibeli oleh orang yang tepat atau pihak yang bertanggung jawab atas barang yang kita jual gitu teman-teman. Atau kita kadang menyarankan supaya LC-nya direkomendasikan untuk dilakukan advance payment atau dikasih DP gitu ya. Jadi kita sarankan juga itu untuk memitigasi resiko-resiko di awal gitu teman-teman ya. Ini contohnya kalau dia di pihak eksportir. Ini sama ya. Kalau tadi kan import transaction berarti ketidakmampuan eksportir ya dalam pemenuhan ini. Nah, kalau kredit risk di sini ada importir tidak mampu bayar ya. Biasanya harus diperhatikan nih pada saat kontrak disepakati antara eksportir dengan importir. Yaitu tadi salah satu mitigasinya adalah juga mengcover asuransi barang yang kita jual gitu teman-teman. Transfer risk ini ya, biasanya ini terkait perubahan regulasi, terus perubahan perubahan sistem moneter negara tertentu atau yang dibatasi ya. Itu tadi contohnya tadi tuh
kalau di atas 25.000 US dollar ada apa lagi? Ada syarat dan kondisi yang harus dipenuhi gitu teman-teman ya. Terus mitigasinya ya pasti adalah mengcover asuransinya. Selanjutnya ini country risk sama ya, menghindari dengan negara-negara yang berisiko tinggi. Nah, terus mitigasinya salah satu adalah konfirmasi. Itu tadi kita meminta, kalau kita nasabah kita ada eksportir, kita meminta issuing bank untuk menunjuk bank yang bonafit untuk mengkonfirm LC dia. Ya kan? Karena dia tadi upfront, membackup si issuing bank untuk memenuhi kewajibannya bayar. Jadi kita pasti meminta nasabah kita kalau bisa confirm LC deh sama banknya, kita sebutin aja yang bonafit, misalnya Citibank, Wells Fargo ya gitu, kita sebutkan aja, kita rekomendasikan gitu teman-teman. Kita sudah memitigasi di awal. Terus transport sama ya, tadi kita covernya dengan mitigasi dengan asuransi. Ya ini bisa tuh tadi barangnya tadi itu kualitasnya karena karung goninya lembab, barangnya jadi rusak, nah itu teman-teman salah satunya ya. Terus apalagi documentary risk, ya dokumennya tidak sesuai. Itu kalau sudah dokumen tidak sesuai dengan syarat LC yang diminta oleh importer, itu udah jadi potensi. Kita bisa saja dokumen kita tidak dibayar oleh issuing bank. Terus gimana cara mitigasinya? Kita memberi advis, kita yakini bahwa dokumen yang diminta itu bisa dipenuhi. Ya, nggak ada kesulitan oleh beneficiary atau eksportir untuk memenuhi dokumen tersebut. Pernah ada yang begini dokumen syaratnya. Packing list, inspection certificate diterbitkan oleh buyer. Itu kan mempersulit teman-teman. Inspection berarti si buyer harus datang ke kotanya si eksportir, melakukan inspeksi barang dan menerbitkan surat inspeksi. Nah itu memberatkan. Tapi kalau dia merubah klausanya misalnya barang harus diinspeksi oleh pihak ketiga, nah, kita bisa tuh menggunakan jasa Sukopindo, jasa-jasa surveyor yang bisa melakukan validasi bahwa kualitas barang sesuai dengan yang disyaratkan gitu teman-teman ya. Itu salah satu mitigasi yang kita sarankan kepada nasabah. Ini untuk ekspor yang terakhir ya, risiko yang terakhir adalah unsur penipuan yang dilakukan oleh buyer. Yes, ini teman-teman, kenapa tadi kalau kita bilang kita harus tahu track record dari pembeli, track record dari negara pembeli, track record dari transaksi pembeli, itu juga menjadi highlight teman-teman agar transaksi nasabah kita, eksportir, bisa diminimalisir kemungkinan terjadinya penipuan, dispute atau fraud gitu teman-teman ya. Makanya kita memberikan advice dalam berkonsultasi terkait eksportir nasabah kita. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan teman-teman? Sepertinya masih banyak materi yang harus, masih oke, masih bagaimana? Apa kita bisa tambahkan 10 menit lagi ya? Oke, kita lanjutkan. Ini adalah critical point dalam transaksi LC atau documentary credit ya. Coba kita lihat bersama-sama teman-teman. Detail applicant, beneficiary, dan bank. Yes, itu adalah parti-parti dalam LC ya, standar itu. Parti-parti. Jadi applicant adalah pemohonnya, beneficiary adalah suppliernya, bank adalah pihak yang menerbitkan atau bank adalah pihak yang menerima ya. Itu bisa saja tadi kan independensi walaupun banknya sama tapi ya, hal yang terpisah antara banknya applicant dan banknya beneficiary. Terus nilai LC, tempat dan tanggal barangnya ini juga harus dipastikan tercover teman-teman. Ada kemarin kejadian di kami gitu ketika nasabah menerima LC tapi durasinya sangat pendek teman-teman. Sedangkan dia membutuhkan waktu untuk pengapalan barang saja itu kurang lebih 6 hari. Tapi LC-nya itu diterbitkan tanggal 27 Juli dan expire-nya itu tanggal 25 Agustus teman-teman. Jadi dia merasa kesulitan tidak akan berakhirnya LC gitu teman-teman. Nah ini kita adviskan supaya dia menghubungi bank penerbit, menghubungi aplikan untuk melakukan extend LC-nya ya. Terus yang ketiga detail pengapalan barang. Nah, ini juga termasuk syarat yang menjadi concern. Kalau dia memang antar negara di mana yang ada pelabuhan atau dikelilingi pelabuhan air, kita nggak ada isu, kita bisa menerbitkan peminta transportnya menggunakan bill of lading. Tapi kalau kayak tadi kondisinya di Nepal, dia tidak dikelilingi oleh pelabuhan, tapi dia akan menggunakan middle transport, yaitu setelah dari pelabuhan maka akan ada
transport menggunakan darat. Nah, itu juga harus menjadi clear nih instruksinya. Dan memang karena Nepal itu sudah termasuk sangat ketat terkait barang-barang impor ataupun barang-barang ekspor, dia tuh akan menyebutkan kalau barang yang masuk lewat Mumbai, maka ada kode-kode clearance-nya, ada kode custom office-nya. Kalau dia masuk lewat Karachi, ada custom office-nya lagi yang dia syaratkan di dalam LC itu. Dia sudah sangat memitigasi potensi-potensi resiko yang muncul dengan transaksi itu tersebut. Terus deskripsi barang, teman-teman. Deskripsi barang juga menjadi isu. Kenapa? Ketika barang itu terindikasi, misalnya barang terlarang, kalau barang yang terindikasi mengandung psikotropika, itu juga menjadi concern, teman-teman, ya. Kita tidak akan meneruskan, tidak akan menghabiskan kalau barang-barang yang sudah dilarang, ya, sudah dilarang, sudah tidak boleh diperjualbelikan, kita tidak akan melakukan itu, tapi kita langsung menolak atau mereject. Terus dokumen yang disyaratkan, kita harus pastikan dokumen disyaratkan bisa dipenuhi oleh beneficiary. Bisa dilengkapi gitu teman-teman ya. Kalaupun ada hal yang tidak make sense, kita akan minta klarifikasi untuk bank penerbitnya bahwa apakah dokumen ini bisa diganti atau bisa disesuaikan dengan term dari si eksportir itu teman-teman. Contohnya apa? Contohnya kalau dia komoditinya zat kimia. Jadi zat kimia itu ternyata teman-teman, menurut teman-teman eksportir itu ada masa masa expired atau masa kualitas itu. Jadi ketika zat kimia itu berada di luar suhu ruangan, dia ada umurnya gitu teman-teman. Kalau apalagi dia mudah terurai dengan zat kimia di lingkungan, jadi itu dia sangat concern tuh kalau komoditi-komoditi kimia itu. Jadi dia harus memastikan bahwa biaya untuk dokumen itu terjaga untuk tidak menurunkan kualitas dari komoditi yang dia jual. Makanya itu menjadi mitigasi juga dalam dokumen-dokumen yang disyaratkan. Terus pihak yang menanggung biaya. Nah, ini teman-teman. Dalam hal penerbitan LC, jika tidak ada instruksi lain, maka yang bertanggung jawab atas biaya-biaya adalah pemberi instruksi. Dalam hal ini applicant. Tapi kalau sudah disepakati, maka LC itu harus tersurat, harus tersirat kondisi biaya-biaya yang clear, ya. Beban siapa, ini beban siapa, ini beban siapa. Kalau tadi ada reimbursement beban siapa gitu, teman-teman. Jadi harus clear dalam dokumentasi kredit atau LC itu sendiri. Terus apalagi additional condition. Dalam LC skemanya tuh nanti kita akan cek contohnya, ada namanya additional condition. Ini di mana kondisi-kondisi yang ditegaskan ulang, ya. Kondisi yang ditegaskan ulang atas kondisi dokumen atau ketentuan dari LC itu sendiri. Contohnya apa? Contohnya LC-nya diterbitkan nomor LC-nya 123. Ternyata di additional condition ditambahkan tuh klausa. Semua dokumen atas dasar LC ini harus mencantumkan nomor LC, yaitu. Jadi semua dokumen tuh harus nyantumin tuh LC 123 gitu teman-teman. Jadi itu additional condition. Ada klausa tambahan yang memberi penegasan pada klausa-klausa sebelumnya. Terus instruksi LC atau reimbursement. Nah, itu teman-teman. Tadi kalau dia tidak ada reimbursing bank, berarti ditagihkannya ke issuing bank. Tapi kalau dia ada reimbursing bank atau dia memberi klausa, silakan sampaikan permohonan reimburse, nanti kami tunjuk bank untuk mereimburse. Nah, itu teman itu ada klausa-klausa yang juga harus dipahami dalam LC tersebut, teman-teman. Ini untuk menjadi kritikal pada saat kita memberikan artis kepada nasabah, baik saat menerbitkan maupun saat menerima LC dari pemesan aplikan gitu teman-teman. Kalau di aplikan kita rekomendasikan untuk di awal dimitigasi. Kalau kita nasabah kita eksportir, kita minta dia melakukan review lagi atau pemenuhan itu bisa dipenuhi atau tidak. Oke. Ini akan kita lihat contoh LC, contoh dan baca LC. Ini teman-teman. Tadi saya singgung-singgung message type MT700 ini di sini, financial institution ya, financial instrument MT700 message type dulu kita nyebutnya message. Ini kan message header. So instant type and transmission. Jadi kita sebutnya MT700. Message type 700 itu untuk LC, teman-teman. LC atau Master SKBDN juga sama menggunakan MT700. Di sini kelihatan ini, nomor field 20. Jadi LC itu sudah terformat, teman-teman. Ada
ada nomor-nomor formnya. Di sini ada 27, 40, 30, 32, 44, 43. Itu sudah formatted. Ketika field ini berarti isinya ini. Ini teman-teman, sudah formatted seluruh, berlaku di seluruh dunia, teman-teman ya. Jadi kalau ini documentary credit number udah jelas. Berarti nomor LC-nya atau nomor SKBDN-nya. Itu teman-teman. Ini date of issue tadi, sorry. Date of issue itu berarti tanggal LC ini diterbitkan kapan. Jadi LC tidak bisa diterbitkan mundur. Misalnya kesepakatan di kontraknya itu misalnya tanggal 1 Juli, terus LC-nya mundur, nggak bisa, teman-teman. Jadi kalau LC-nya diterbitkan hari ini, walaupun kontraknya 1 Juli, LC-nya harus diterbitkan pada saat update tanggal diterbitkan. Oke. Nah, ini selanjutnya ini sebetulnya dalam satu halaman ya, dalam satu dalam satu instruksi ya. Ini applicable rules. Tadi kalau ngomongnya saya menyinggung-nyinggung UCP 600, URR 725 ini nih. Ini berarti tunduk kepada kalau UCP latest version berarti UCP 600. Kalau ada lagi tambahannya UCP URR latest version berarti UCP 600 dan URR 725. Ini dalam hal ini tidak disebutkan URR berarti hanya pada UCP 600 ya. Terus ini tanggal expired. Nah, itu tadi waktu-waktu LC tadi kan ada ya, kita perhatikan expirednya nih jelas. Ini tahun, bulan dan tanggal teman-teman ya. Ini yang menjadi concern juga pada saat kita memberikan advice ya. Ini aplikan berarti pembelinya. Ini beneficiary berarti penjualnya ya. Terus ini currency code and amount, ini currency-nya, jenis mata uangnya, dan berapa nilai LC tersebut. Ini teman-teman. Ini percentage tolerance, ini plus minus ya, jadi boleh ke atas 10%, ke bawah 10% dari 75.000 ini. Nah, availability with name bank. Nah, di sini ada di manakah tersedianya atau beneficiary bisa meminta siapa yang menjadi nominated atau negotiated. Kalau any bank berarti di beneficiary boleh menunjuk bank sebagai nominated bank di mana saja ya sepanjang di Indonesia. Jadi tadi ada nominated bank, ada negotiating bank. Nah, kalau dia concernnya di sini any bank berarti nominated bank atau negotiated bank bebas ditunjuk oleh si beneficiary ya untuk mempresentasikan dokumen ini. Terus ini drawee itu berarti tadi kita ada sindir paying bank. Ini adalah bank yang membayar transaksi ini. Terus, nah ini dia. Makanya saya bilang tadi formatted ini teman-teman nomor ini 44, 43 ini sudah semua. Ketika kita ngomongin 43, udah berarti boleh parsial atau enggak, boleh transshipment atau enggak itu teman-teman. Defaultnya adalah allow teman-teman. Jadi kalau nggak ada 43 cuma di titik berarti allow. Tapi kalau dia not allowed, prohibited, harus mention. Terus mention boleh nggak? Boleh. Ini boleh teman-teman. Ini boleh disebutkan gitu teman-teman. Terus yang selanjutnya ini port of loading berarti di mana barang itu dimuat, di mana barang itu akan tiba. Nah itu teman-teman ini ya. Ini komoditinya yang diperjualbelikan. Nah ini teman-teman, makanya tadi kita sebut documentary credit. Ini dokumen-dokumen required yang harus dipenuhi oleh beneficiary. Jadi barang-barang ini dikirim ke negaranya aplikan, atas pengiriman barang itu dokumennya harus diserahkan ke bank. Ini apa diminta? Invoice, commercial invoice, minta 3, terus full set BL, terus sama packing list 3. Ini dokumen yang harus diserahkan ke bank ya untuk ditagihkan pembayarannya. Ini additional condition yang tadi saya bilang. Ada kondisi-kondisi penegasan untuk mendukung ini atau keterangan lain ya. Kalau di sini bilang on deck cargo not accepted, not acceptable. Jadi dia nggak mau nih barang ini nanti kalau nggak di kontainer atau nggak dimasukin ke dalam kargo ya. Ini makanya dia bilang on deck. Jadi nggak mau tuh dia barang ini misalnya dikemas dalam dus terus taruh di atas deck, nggak mau dia ya. Terus shipping dokumen ini tuh lihat ada beberapa klausa yang ditegaskan. Sip. Ini ya. Jadi ini penegasan ya. Nah, itu charges tadi. All banking charges out Japan are for account beneficiary. Nah, ini dia udah langsung nih dia tegaskan. Kalau di luar Jepang itu tanggung jawab si beneficiary gitu teman-teman. Tapi kalau tidak ada indikasi ini, tidak ada indikasi beban beneficiary atau beban siapa, semua biaya-biaya menjadi beban aplikan gitu teman-teman ya. Defaultnya seperti itu.
pemberi instruksi yang bertanggung jawab atas biaya. Terus ini pre-deal presentation. Nah, ini dokumen itu harus diserahkan 21 hari setelah tanggal shipment gitu teman-teman. Jadi sudah tadi dilakukan shipment oleh beneficiary, dokumennya dipresentasikan, umur dokumen sampai dengan bank penerbit itu 21 hari teman-teman. Nggak boleh lebih. Kalau lebih berarti di scrap gitu teman-teman. Makanya tadi saya bilang kalau kondisinya pelayaran dari Malaysia ke Indonesia itu justru kapalnya lebih cepat daripada dokumennya datangnya itu teman-teman. Itu yang harus diantisipasi. Nah, ini tadi confirmation without berarti tidak diperlukan confirming bank. Tadi kan ada unconfirm, ada confirm. Ini confirmation instruction nggak ada, berarti unconfirm LC. Oke, selebihnya ini instruksi ke paying bank atau accepting bank atau negotiating bank. Ini bank yang ditunjuk sama si Benef ya, instruksinya ini. Gitu, teman-teman. Oke, itu saja. Akhirnya selesai teman-teman. Itu sedikit gambaran ya terkait basic trade yang harus kita pahami dan kita rekomendasikan pada saat kita memberikan advice kepada nasabah kita sebagai supplier maupun sebagai buyer. Saya rasa itu saja materi basic trade service yang bisa kita diskusikan atau pelajari sore hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, saya silakan ke Mbak Rika. Ya, baik Bu Nurul. Bagaimana teman-teman semua? Apakah ada pertanyaan lagi sebelum ditutup pada sore hari ini training ini? Ya, sepertinya di mana? Oh, ada ya, Rania. Maaf Ibu, sebelumnya saya nggak bertanya mengenai materi, tapi ini nanti materinya bakal dikasih nggak ya Bu? Kayaknya ada beberapa slide yang nggak ada di Google Drive sepertinya. Oke, nanti kita tanyakan ke tim ya, karena ini materi ini kemarin saya disampaikan ke tim, ternyata ada perubahan kan dari materi yang saya sampaikan sebelumnya, tapi nanti nggak apa-apa, ditanyakan lagi aja ke tim Mandiri University. Oke. Ya. Nanti ya. Teman-teman, Pak Ida ya. paling tidak teman-teman sudah tahulah pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi trade ya. Memang akan sepertinya terbayang complicated, tapi pada saat kita menyampaikan ini kondisi yang lazim. Kalau kita anggap saja kita pelaku COD gitu ya, pasti kita kan sudah mempunyai frame. Kalau kita mau beli baju, pasti ukurannya apa, warnanya apa metode pembayarannya dengan apa, terus kita pilih kurirnya juga yang kita percaya. Itu teman-teman, itu memang hal simple yang sudah kita mitigasi sebelum kejadian itu kita lakukan gitu. Nah, itu yang dilakukan Bank Mandiri terhadap nasabah-nasabah eksportir maupun importir. Jadi kita sudah mitigasi potensi-potensi apa saja yang bisa terjadi. Terima kasih Mbak Rika. Ya, baik, terima kasih Bu Nurul atas materinya, ilmunya yang telah disampaikan pada sore hari ini. Sebagai penutup, kita ucapkan dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, salam sehat selalu Bu Nurul dan sukses selalu sampai bertemu di training-training selanjutnya. Terima kasih Bu Nurul. Ya. Terima kasih Baik, teman-teman. Sukses buat teman-teman. Mohon maaf jika